Hai sahabat Seli, ketemu lagi di Seli Channel Tarot. Pernah gak sih kamu ngerasa ada seseorang yang selalu memperhatikan kamu diam-diam? Seakan-akan ada mata yang mengamati dari kejauhan, tapi kamu gak yakin siapa. Atau mungkin kamu udah punya firasat nih, orangnya siapa. Hari ini kita mau cari tahu siapa yang diam-diam tertarik sama kamu dengan tarot dan oracle card. Tapi ingat ya, tarot ini bukan alat peramal mutlak. Hidup kita tetap dalam kuasa Tuhan, dan tarot ini cuma alat refleksi untuk memahami energi yang sedang terjadi di sekitar kamu. So, take what resonate and leave what doesn't. Sebelum kita mulai, aku mau tahu nih, apakah kalian pernah merasakan ada seseorang yang sepertinya punya perasaan lebih, tapi nggak pernah ngungkapin? Kalau iya, komen di bawah siapa yang kamu curigain. Nah, kita mau bahas energi latar belakang dari orang yang tertarik sama kamu. Gimana perasaan mereka yang sebenarnya, apa yang menghalangi mereka untuk mendekat, dan petunjuk tentang siapa mereka. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu selalu dapat update reading terbaru. Dan kalau kamu butuh personal reading, cek link di deskripsi ya. Ya, kita lihat orang yang diam-diam suka sama kamu ini mungkin punya trauma atau permasalahan keluarga yang masih membayangi mereka. Bisa jadi mereka pernah mengalami hubungan yang sulit dengan orang tua, sehingga cara mereka memandang cinta dan komitmen masih terpengaruh oleh pola asuh dari masa kecil. Nah, mereka juga sulit mengekspresikan perasaan secara terbuka. Karena apa? Karena pernah melihat hubungan yang tidak sehat dalam keluarganya. Orang ini juga cenderung menjaga jarak atau overprotective dalam cinta, karena takut mengulang kesalahan orang tuanya. Bagi kamu, kartu tentang healing family issues ini juga bisa menjadi refleksi ya. Apakah hubungan masa lalu kamu atau dinamika keluarga kamu mempengaruhi bagaimana kamu menerima cinta? Lalu kita lihat ada siklus karma dan pelajaran hidup, forgiving and learning. Kartu ini nunjukin kalau orang yang suka sama kamu sedang dalam proses penyembuhan dari masa lalu, ya. Bisa jadi mereka ini pernah terluka di hubungan sebelumnya dan masih belajar untuk membuka hatinya lagi. Masih terjebak dalam bayangan mantan, sehingga mereka diam-diam suka sama kamu, tapi belum cukup percaya diri untuk melangkah maju. Atau bisa juga orang ini sedang berada di dalam perjalanan spiritual dan memahami bahwa cinta sejati butuh pertumbuhan emosional. Dari sisi astrologi, kartu ini punya getaran Neptunus dan Pluto ya, yang sering dikaitkan dengan transformasi batin dan penyembuhan emosional yang mendalam. Kartu ini juga mengingatkan kamu untuk tidak membawa trauma lama ke dalam hubungan baru. Kalau ada seseorang yang suka sama kamu, tapi mereka masih terjebak dalam luka masa lalu, mereka mungkin butuh waktu sebelum berani mendekati kamu. Namun di sini ada tarikan energi yang nggak bisa dijelasin di antara kalian berdua. Orang ini suka sama kamu, merasakan ketertarikan kuat yang nggak bisa mereka abaikan. Ini bukan soal fisik aja, tapi juga energi, vibes, dan frekuensi emosional yang membuat mereka tertarik sama kamu. Kalau kamu pernah merasa ada seseorang yang sering curi-curi pandang, senyum-senyum ke kamu tanpa alasan, atau tiba-tiba muncul di hidup kamu, nah itu bisa jadi tanda tuh mereka punya perasaannya lebih dalam. Chemistry ini juga bisa muncul dalam bentuk mimpi, sinyal semesta, atau rasa kenal, padahal belum lama mengenal satu sama lain. Nah, beberapa dari kalian mungkin punya koneksi telepati yang kuat ya sama orang ini. Saya tiba-tiba memikirkan mereka, terus mereka ngubungin kamu, atau ngerasa energi mereka ini meskipun kalian berjauhan. Kalau lihat astrologi, chemistry ini sering dikaitkan dengan Venus dan Mars. Venus kan mewakili daya tarik dan romansa, lalu Mars mewakili gairah dan keinginan untuk bertindak. Bisa jadi ada koneksi astrologi kuat nih di antara kalian. Kayak Venus punya sisi kuat dalam Marsmu, ini menandakan ketertarikan romantis. Koneksi antara planet-planet di rumah ke-7 atau ke-8, ini yang berhubungan dengan komitmen dan transformasi emosional. Bisa juga ada North Node atau South Node, aspek yang bisa nunjukin hubungan takdir atau koneksi dari kehidupan di masa lalu. Nah, jadi
Kalau kita lihat dari Romance Oracle-nya, 3 kartu ini membentuk pola yang menarik ya. Seseorang dalam hidup kamu ini punya luka emosional dari masa lalu yang membuat mereka ragu untuk mengungkapin perasaan. Yang jelas ada proses pembelajaran dan penyembuhan yang sedang berlangsung, baik bagi mereka ataupun bagi kamu sendiri. Tapi ada ketertarikan yang kuat di antara kalian. Tapi apakah itu akan berkembang bergantung pada bagaimana kalian menangani energi ini. Nah, kalau kamu merasa sering ketemu seseorang yang dekat tapi jauh, ini bisa jadi tanda bahwa mereka menyimpan perasaan tapi masih dalam perjalanan penyembuhan. Mereka mungkin tertarik sama kamu, tapi butuh waktu untuk benar-benar hadir dalam hidup kamu. Now, let's dive more detail pakai tarot. Oke, di sini di bottomnya energinya The High Priestess. The High Priestess ini ya jelas ya, seseorang yang lagi menyimpan perasaan mendalam untuk kamu, tapi nggak ingin mengungkapkannya secara langsung. Mereka lebih suka ngamatin kamu dari jauh. Mereka takut kalau perasaan mereka diketahui akan mengubah dinamika hubungan kalian. Yang jelas ada unsur spiritual atau koneksi batin di antara kalian. Mungkin kalian sering mengalami telepati emosional atau kebetulan-kebetulan aneh yang terasa seperti tanda dari semesta. Orang ini mungkin memiliki karakter yang pendiam, misterius, atau bijaksana. Bisa jadi seseorang yang suka baca, suka meditasi, suka something religious, atau punya pemahaman spiritual yang mendalam. The High Priestess ini dikaitkan dengan bulan dan elemen air, nunjukin seseorang yang sensitif, penuh intuisi, dan mungkin punya energi Cancer atau Pisces yang kuat di chartnya. Kita lihat ada Five of Wands. Ada kompetisi atau konflik batin. Orang yang suka sama kamu ini mungkin merasa bahwa mereka harus bersaing dengan orang lain untuk dapetin perhatian kamu, atau mereka merasa ada hambatan internal yang menghalangi mereka untuk mengungkapkan perasaan. Bisa jadi mereka takut ditolak atau merasa bahwa ada banyak orang lain yang juga suka sama kamu. Ada kemungkinan mereka sering bertindak berbeda atau usil kepada kamu sebagai cara untuk menarik perhatian. Bisa juga mereka sedang berjuang dengan perasaan mereka sendiri dan belum yakin apakah ingin maju atau enggak. Ini kita lihat ada Mars-nya di Leo atau Aries ya. Seseorang yang punya keinginan kuat tapi masih berusaha mengendalikan egonya. Dengan The Magician muncul, orangnya tahu banget loh cara narik perhatian kamu. Dia punya daya tarik yang kuat dan tahu bagaimana bikin kamu perhatian ke dia. Meskipun mereka nggak ngomong itu secara langsung. Bisa jadi orangnya walaupun pendiam ya, bisa jadi pintar berbicara, nulis, atau bisa juga pintar berkomunikasi dengan cara yang menarik. Jadi mereka sering mengirim sinyal halus lewat kata-kata atau mungkin tatapan, tapi karena kalian ada koneksi batin, kayak kamunya ngerti aja gitu, oh ini orang ngomong sama gue gitu maksudnya. Bisa juga karena The Magician mereka seorang manifestor. Mereka tahu bagaimana caranya mendapatkan apa yang mereka inginkan, termasuk perhatian kamu dengan manifestasi. Kalau mereka kelihatan seperti main tarik ulur, itu karena mereka sedang mencoba membaca reaksimu terlebih dahulu. Di sini Merkuriusnya kuat ya, Gemini, Virgo energi. Jadi seseorang yang cerdas, pandai bicara, dan punya keahlian dalam komunikasi. Kartu 3 pedang. Ada luka masa lalu yang belum sembuh. Orang ini mungkin menyimpan rasa sakit dari hubungan sebelumnya, atau mereka takut bahwa kalau mereka dekat sama kamu, mereka akan terluka lagi. Ya bisa jadi mereka ini seorang yang pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan, dan itu bikin mereka ragu untuk terbuka lagi. Juga mereka masih dalam proses move on dari seseorang, sehingga walaupun mereka naksir sama kamu, mereka belum sepenuhnya siap untuk hubungan baru. Kalau ini seseorang dari masa lalu, ada kemungkinan mereka nyesel tentang hal-hal yang terjadi di antara kalian. Di sini ada Libra, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya. Orang ini juga dengan munculnya kartu Judgment mengalami transformasi dalam cara mereka memandang cinta dan kehidupan. Ya, mereka mungkin mendapatkan kesadaran baru tentang perasaan yang sama kamu yang sebelumnya mereka abaikan. Mereka
merasa bahwa kamu adalah bagian dari perjalanan hidup mereka, tapi masih belum yakin bagaimana cara untuk deketin kamu. Bisa juga mereka ini merasa hubungan ini yang bisa mengubah mereka secara spiritual ya, sehingga mereka takut untuk bergerak terlalu cepat. Yang jelas orang ini benar-benar pernah sakit hati di masa lalu ya, karena ada 3 pedang, 10 pedang, pernah dikhianati secara besar-besaran dalam hidupnya. Bisa karena hubungan asmara, bisa karena pertemanan, jadi itu ada trust issue. Jadi mereka takut ngulang kesalahan masa lalu, sehingga meskipun mereka suka sama kamu, mereka ragu untuk ngambil resiko. Bisa jadi mereka merasa terjebak dalam masa lalu dan belum bisa sepenuhnya membuka hati. Nah, kalau kamu merasa seseorang dalam hidup kamu sering menghindari pembicaraan tentang cinta, ya bisa jadi mereka orangnya. Sini ada sunnya di Gemini ya, atau energi udaranya Libra, Aquarius. Jadi kalau kita lihat dari tarotnya, orang yang tertarik sama kamu ini mengalami pergulatan batin. Mereka takut untuk ungkapin perasaannya. Mereka menyembunyikan perasaan mereka dengan baik, walaupun mereka ya ada pergulatan batin ya, nggak yakin sama diri mereka sendiri. Tapi di sisi lain, mereka punya pesona gitu. Mereka tahu gimana caranya narik perhatian kamu. Ya tapi caranya halus ya dia. Yang jelas mereka sendiri punya PR sebelum mendeketin kamu, yaitu healing dengan ada Three of Swords dan Ten of Swords. Tapi nantinya juga ada momen judgment di mana mereka mengalami perubahan besar dalam hidupnya dan akhirnya mereka butuh waktu untuk benar-benar ngambil langkah. Nah, siapa nih kalau kamu ngerasa ada seseorang yang sering muncul di hidup kamu, punya ciri-ciri kayak gini, tapi nggak pernah benar-benar ngungkapin perasaan? Nah, mereka mungkin orangnya gitu. Ya coba aja siapa yang kasih sinyal halus tapi nggak pernah benar-benar maju, siapa yang sepertinya kayak pengen deket tapi jaga jarak. Ngeselin banget nggak sih orang kayak gitu? Siapa yang masih terjebak di masa lalu tapi kayaknya naksir kamu. Nah, ya kadang orang yang paling suka sama kita itu orang yang paling takut kehilangan kita. Nah, kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang energi mereka, jangan ragu untuk request private reading ya. So yeah everyone, I hope this reading helpful for all of you who watching this video. Thank you so much. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu karena support dari kalian means a lot for me untuk channel ini juga supaya grow. Thank you so much. Jadi tebak siapa orang yang diam-diam tertarik sama kamu di kolom komentar. Ingat ya, cinta itu selalu punya cara misterius untuk bekerja. Siapkah kamu menemukan siapa yang diam-diam menyimpan perasaan buat kamu?